Lengkap sudah, manusia-manusia laknat pembela Habib Ba'alwi. Kini kaum keturunan palsu Nabi dibela Ustadz HTI si penghina baginda Nabi. 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang soleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri. Ini mereka karena ulama. Kalau tidak ada para ulama, kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwah. Sebab itu Dul Somad adalah Ustadz kebanggaan HTI, organisasi terlarang yang sudah dibubarkan oleh pemerintah akibat ideologi berbahayanya yang ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia dimusnahkan dari peta dunia demi untuk menegakkan sistem pemerintahan monarki berkedok khilafah, sebuah bentuk pemerintahan yang mengadopsi dari negara-negara Timur Tengah yang sangat tidak diinginkan oleh bangsa pribumi Nusantara. Dan baru-baru ini, Ustadz kebanggaan kaum pengasong khilafah tersebut juga turut serta membela nasab palsu kaum Habib keturunan Ubaidillah, sampai-sampai dia mendustakan sejarah yang sesungguhnya, mengatakan bahwa Indonesia tidak akan merdeka dan masih dijajah oleh Belanda kalau saja tidak ada kaum Habib yang memerdekakannya. Padahal kita semua tahu bagaimana sejarah sesungguhnya. Belanda bisa bertahan selama itu ketika menjajah bangsa Nusantara justru karena adanya dukungan dari kaum Habib keturunan palsu Rasulillah, di mana ketika para ulama Nusantara sedang gencar-gencarnya memberontak kepada Belanda, dedengkot kaum Habib yang dijadikan mufti oleh Belanda, si Utsman bin Yahya, justru mengeluarkan fatwa haram hukumnya memberontak kepada pemerintah Belanda, sehingga masyarakat Nusantara kala itu pun terpecah belah sebab yang mengeluarkan fatwa dianggap adalah orang yang masih zuriat Rasulillah. Pembelaan Dul Somad kepada kaum Habib jelas membuat para pejuang pelurusan nasab dan sejarah menjadi sangat murka, sehingga wajar mereka semua berkomentar pedas terhadap dia, si Ustadz Jancuk, dedengkot pengasong khilafah. Karena itulah kita akan turut serta dalam membongkar kebusukannya. Tapi yang mau kita bahas bukanlah tentang pembelaannya terhadap nasab palsu keturunan Ubaidillah, sebab yang menjadi dalil dia hanyalah itu-itu saja, yaitu dari kitab yang dikarang sebelum abad ke-8 Hijriah, padahal yang dibahas adalah seseorang yang hidup di abad ke-3 Hijriah. Di sini kita ingin mengungkit kembali tentang jejak digitalnya yang tidak diketahui oleh sebagian besar umat Islam bangsa Nusantara, sebab geng petamburan pimpinan keturunan palsu Rasulillah Rizik Syihab hanya diam 1000 bahasa ketika ada seorang dari gerombolannya yang terang-terangan merendahkan Al-Quran dan juga Rasulillah, di mana Rasul dan Al-Quran dikatakan oleh Dul Somad tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin di atas dunia, dan penghinaannya tersebut didasari atas kekonyolannya yang sangat getol ingin mendirikan negara berbentuk khilafah di bumi Nusantara. Bahkan demi ideologi khilafah yang ia puja-puja, Dul Somad tega melecehkan Nabi Muhammad tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin di atas dunia karena beliau dianggap oleh Dul Somad hanya soleh untuk dirinya dan keluarganya saja. 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang soleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri. Soleh untuk Khadijah, soleh untuk Ruqayyah, soleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin karena dia soleh untuk keluarga, istri dan anak. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak. Karena dia ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima, maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwah. Sebab itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah.
satu-satunya jalan adalah menegakkan yang sudah pernah ditegakkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa an kulli sahabat Rasulullah ajma'in, sampai akhirnya ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia ingin merangkul bukan memukul, ingin mengajak bukan mengejek. Sangat konyol memang kelakuan Sutat Pengasong Khilafah Dul Somad pembela keturunan palsu Rasulillah. Demi ambisinya menegakkan sistem pemerintahan monarki berkedok khilafah, Dul Somad berani melecehkan Al-Quran sekaligus juga nabinya umat Islam di seluruh dunia, di mana nabi dan Al-Quran dinarasikan oleh dia tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin di atas dunia, dan yang bisa menegakkannya hanyalah khilafah versinya dia. Lebih konyol lagi ketika Dul Somad merendahkan Al-Quran dan juga Rasulillah. Geng petamburan pimpinan keturunan palsu Rasulillah Rizik Syihab yang biasa gembar-gembor pembela Nabi dan agama. Ternyata gerombolan mereka hanya diam 1000 bahasa sehingga kasusnya pun menguap begitu saja. Bahkan sebagian besar umat Islam bangsa Nusantara tidak pernah mendengar bahwa Nabi dan kitab suci mereka pernah dilecehkan serta direndahkan oleh Dul Somad sedemikian rupa hanya demi menjunjung tinggi ideologi khilafah yang dia sembah-sembah. Karena itulah sangat wajar jika sekarang Dul Somad membela golongan mereka, sebab kita asumsikan itu adalah bentuk terima kasih dia yang tidak didemo bersilit-silit agar dipenjara karena sudah menghina serta merendahkan Al-Quran dan Rasulillah. Ini juga semacam tanda alam atau ayat kauniyah yang sudah jelas ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada umat Islam bangsa Nusantara, bahwa kaum keturunan palsu Rasulillah dibela oleh manusia laknat yang pernah menghina dan merendahkan Rasul sekaligus kitab sucinya. Ditambah lagi ini juga sebuah kode dari alam semesta, bahwa kaum keturunan pendatang zuriat palsu Rasulillah bisa sangat mesra dengan kaum pengasong khilafah yang ingin menghancurkan negara kita, namun mengambil sikap yang bermusuhan dengan para ulama NU yang sudah berikrar rela mati untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Gerombolan mereka kerap kali mengambil sikap yang berseberangan, bahkan sering menampilkan sikap permusuhan seolah-olah ingin menjatuhkan harkat dan martabat Nahdlatul Ulama yang ideologi kebangsaannya sudah jelas menolak berdirinya khilafah di bumi Nusantara. Lihat saja kenyataannya, semua gagasan ulama NU dibusukkan oleh gerombolan mereka, mulai dari Islam Nusantara hingga yang terakhir fikih peradaban NU pun dibusukkan sejadi-jadinya oleh gerombolan mereka di hadapan umat Islam bangsa Nusantara. Kok ini ada ajaran Islam Nusantara, kita disuruh benci Arab, saudara. Awalnya benci Arab, besok disuruh benci Islam, saudara. Jadi dari sekarang mereka suruh benci Arab dulu. Ya kalau udah benci Arab, nanti besok benci Islamnya gampang, saudara. Jadi fikih peradaban ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena dia ingin menjadikan piagam PBB sebagai sumber hukum. Beberapa hari ini kita melihat ada pembicaraan di publik yang agak misleading ketika ada yang menganggap bahwa kita meletakkan piagam PBB sebagai sumber hukum di dalam syariat. Dan termasuk resolusi PBB mewajibkan seluruh dunia untuk menerapkan sistem demokrasi. Nggak boleh ada sistem khilafah. Satakun muhawalatu fi'li dzalikal amr ala nahwin hatmiyin karisiyah wa naqidah li maqasid syariah ay hifdzud din wa hifdzun nafs wa hifdzul aql wa hifdzul irdi wa hifdzul mal kama barhanat ad-daulatul islamiyah fil Iraq wa Suriah ala dzalikal amri muakharan. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan yang berhadap-hadapan dengan non-muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS, usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqasidus syariah. Fikih beradab, no problem. Memang fikih beradab, nggak ada fikih yang tidak beradab. Semua ajaran fikih beradab. Tapi kalau fikih peradaban, tunggu dulu. Apalagi sampai piagam PBB mau jadikan sumber hukum, itu kita tolak ya kawan.
selalu memposisikan diri sebagai pihak yang berseberangan, bahkan terkesan selalu menentang apapun gagasan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama dan lebih memilih berjalan berdampingan dengan kelompok-kelompok pengasong khilafah adalah pertanda yang sangat jelas bahwa kaum keturunan pendatang yang mengaku sebagai kaum keturunan Rasulullah sejatinya golongan mereka adalah ancaman serius bagi negara kesatuan Republik Indonesia, di mana mereka lebih sejalan dengan HTI yang ingin mendirikan khilafah daripada dengan Nahdlatul Ulama yang telah berikrar untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan jika lagi-lagi itu dikatakan hanya oknum yang tidak mewakili klan keturunan Yaman seluruhnya, maka kita pun sudah sangat muak dengan kata-kata itu semua, sebab pada kenyataannya, ketika salah satu oknum dari mereka yang merupakan salah satu pembesar yang paling disegani dari oknum-oknum lainnya, ketika dia membusukkan Nahdlatul Ulama dan lebih memilih berjalan berdampingan dengan kaum pengasong khilafah, satupun dari kaum Habib tidak ada yang mau menegurnya. Bahkan dari kalangan Habib yang mengaku NU pun hanya diam 1000 bahasa, seolah ingin melindungi semua kebusukan yang dilakukan oleh sesamanya. Ini adalah bukti bahwa sejatinya seluruh kaum Habib keturunan palsu Rasulullah, sesungguhnya mereka semua satu suara, hanya saja oknum-oknumnya ditempatkan di tempat yang berbeda-beda, supaya umat Islam bangsa Nusantara menganggap golongan mereka tidak satu suara, dan yang melakukan itu hanyalah oknum-oknumnya saja. Di akhir kata, jangan bangga kalian wahai kaum keturunan palsu Rasulullah, sudah dibela oleh Dul Somad, dedengkot HTI yang pernah merendahkan Al-Quran dan Rasulullah demi ambisinya untuk menegakkan berdirinya negara khilafah. Jika nanti semua anak bangsa sudah sadar bahwa betapa bahayanya Dul Somad terhadap keutuhan bangsa dan negara akibat ideologi khilafahnya, maka sudah tentu dia akan menjadi musuh seluruh anak bangsa yang tidak ingin negaranya dirusak seperti negara-negara di Timur Tengah.